Bapak Ibu, saya ini mau bicara, tapi sebelum bicara kita doa dulu ya. Bapa Sorgawi, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Kami telah mendengar visi misi, kami telah mendengar kesaksian yang amat luar biasa. Engkau sudah kerjakan semua tugasmu ya Bapa, membantu keluarga kami dan keluarga yang telah bersaksi Pak Enrikus. Kami yakin percaya Bapa Engkau tidak pilih kasih, Engkau pasti memberikan semua berkat-Mu pada kami. Berkat utama, berkat kesehatan. Tuhan, kami tidak minta berkat materi, tidak. Kami minta berkat kesehatan supaya kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Teruskanlah karya-Mu yang besar. Kami akan membesarkan bukan full gospel, tapi kami membesarkan kingdom of God yang ada dalam hati kami. Terima kasih Bapa di surga, biarkan hamba-Mu mau berbicara dari sisi apa yang hamba tahu dan Engkau lengkapi dengan firman-Mu yang amat luar biasa tadi. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Bapak Ibu, ada ibu kan? Sebenarnya kalau saya di full gospel, bapak-bapak, saya selalu gitu. Kenapa bapak-bapak, bapak-bapak ini buaya semua? Kita ini buaya semua, ya. Gak ada yang gak buaya gitu ya. Ada buaya laut, buaya darat, buaya udara, buaya segala macam lah ya. Nah kalau bicara buaya pasti kan pakai bahasa buaya. Maka tuh ibu-ibu tuh dalam misi visi saya yang saya pahami di full gospel itu tidak boleh dihadiri oleh ibu-ibu. Kalau dihadiri ibu-ibu itu ada dua macam menurut saya. Satu, karena tidak percaya, karena sering dibohongin sama buaya, jadi dia ikut terus gitu loh. Atau yang kedua, dia pengen tahu apa sih yang diomongin dalam full gospel itu. Saya mau sampaikan di mimbar ini Bapak, full gospel tidak mengenal namanya mimbar. Full gospel tidak mengenal namanya persembahan. Tidak. Full gospel kenal namanya offering. Jadi ketika kita datang, tadi saya dikasih tahu, Pak, pembicaraan gak usah bayar, Pak. No. Saya mesti bayar. Pak Alek pesan pembicaraan. No. Karena kita ini breakfast meeting. Ini bukan namanya ibadah. Ibadah itu di gereja. Di sini meeting. Catat baik-baik itu. Jadi kalau kita ngomong ini ibadah, salah. Kita bukan ibadah ini. Ini business meeting. Saya ulangin, di full gospel jangan sering-sering undang hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu kita muliakan tempatnya di gereja. Ini tempat kita, para buaya ini duduk. Sharing. Jadi usahakan orang-orang yang kenal Tuhan. Apa yang dipentingkan dalam full gospel? Saksian. Tapi kesaksian jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama, dari mata melek sampai mata jat bau, ngantuk orang. Kata orang Manado bilang, mengantuk Jo. Jangan itu. Jadi saya, kalau disuruh bicara full gospel, I will talk as it is. Mau terima gak terima, terserah. Saya kalau ditelepon, Pak, saya tolong layani Pak di gereja. Gak usah dah, saya bilang, ngapa? Aduh tolonglah Pak. Saya ngomong baik beda loh, saya bilang gitu. Udah, yaudah saya datang di gereja, saya ngomong aja apa adanya udah. Gitu loh. Karena apa? Obat itu pasti pahit. Kalau obat manis tuh namanya permen, gula-gula. Bukan itu. Full gospel adalah wadah melting spot yang kita bisa duduk together, we can sit together. Saya bisa duduk sama Pak Ardian, saya bisa duduk sama Pak Agus Manta, saya bisa duduk sama Pak Eri, saya bisa duduk dengan itu. Karena full gospel. Kalau saya bawa doktrin saya dari gereja Bethel, orang-orang yang teman-teman saya dari Bethel, dari Katolik, dari mana-mana itu, dari balas keselamatan, mungkin dari Advent apa, dia tidak akan bisa duduk bareng karena doktrin beda. Percaya apa tidak? Hamba-hamba Tuhan itu pekerjaan yang sangat mulia, tapi secara otomatis dia mengkotak-kotakan kita dengan doktrin. Saya belajar sekolah satu kelas sama Pak Samuel C. Saya belajar Alkitab sama beliau itu. Samuel C itu teman saya, tapi dia jurusannya mungkin ke Kampung Rambutan, saya ke Cengkareng. Beda. Tapi saya akan bekerja in my market.
Be strong in my market with Jesus Christ. Jadi saya tidak bawa doktrin. Saya bawa Yesusnya aja. Apapun makanannya, teh botol minumnya. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita. Yang rame dong tepuk tangan. Kalau udah rame udah. Saya akan bicara few minutes only. Sedikit saja karena saya tahu habis sudah sama visi misi sama itu. Habis waktunya itu. I will talk 10 minutes. Ya, oke. Let me talk now. Judulnya apa tuh? Hidup dalam krisis ekonomi dengan penuh berkat. Bapak dengar nggak? Bapak dengar? Baru-baru ini kita digelontorkan 200 triliun. Bapak baru dengar ada isu akan adanya redenominasi. Kita mesti tahu itu apa. Kita mesti tahu keadaan ini gimana. Indonesia ini kaya, tapi fiskal pengeluarannya amburadul. Ibu Sri Mulyani hebat pada masanya. Pada masanya ada pemimpin itu ada masanya. Hebat. Tapi fiskalnya dapat pengeluaran itu yang hebat itu apa? Semua UMKM itu dicekek sama pajak. Ini kenyataan. Iya kan? Fiskal pengeluarannya amburadul, korupsi di mana-mana. Itu fakta. Saya capek ngurusin orang korupsi. Di kantor saya itu antri Sabang Merauke datangin saya, penyidik dari Kejaksaan Agung, dari Direktur Jenderal Pajak datang sama saya, bicara sama saya, minta masukan dengan saya. Apa? Saya masukin redenominasi caranya gini. Saya kasih tahu. Kortek nanti berlaku. Gas saya bilang. Tidak ada lagi orang yang tak bayar pajak. Semua bayar pajak. Tapi mesti final, saya bilang gitu. Ini akan dilakukan. Bapak Ibu, 200 triliun plus dibagi-bagi. Banyak orang-orang yang tidak tahu. 200 triliun itu duitnya mahal luar biasa gedenya. Tiap bank masing-masing ada 55 triliun dan sebagainya. Pejabat bank ini bingung bagaimana menyalurkan ini. Uang segede itu bingung nyari duit. Taukatnya kepala pusing. Sekarang tak pusing lagi cari duit, nyalurkan yang pusing. Kalau tidak disalurkan, bleeding, hancur dia. 4% bayar bunga ke pemerintah. Maka itu sekarang ini bank-bank yang dari plat merah itu, Himbara ini, kepalanya hampir pecah semua. Bagi direktur titipan, dari partai, dari pensiunan, dari mana yang nggak tahu apa-apa, dalam 2-3 bulan ini out. Karena nggak bisa apa-apa. Bihau cokang, cekong aja, omong aja gede. Bapak Ibu, kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan dulu kita dulu lah. Mana Presiden chapter? Cukup saya ngomong sampai sini, Pak. Lanjut. Enggak, soalnya udah habis waktu deh, Pak. Enggak apa-apa ya. Jadi begini Bapak Ibu, ya itu soal itu. Sekarang kita lihat lagi. Redenominasi. Itu bukan centering. Motong duit. Ceceng jadi cetun. Kan begitu? Apa yang akan terjadi? Yang pertama itu akan terjadi, walaupun nilai nggak berubah, tapi syaratnya satu, harus ada transparansi dan inflasi harus terukur dan juga stabil. Kalau kayak roller coaster, sebentar aja balik lagi tuh. 1 rupiah, ya kan? Itu 1.000. 10 rupiah berarti berapa? 10.000. Di bawah itu karena duitnya kecil, kelihatan kayak kecil. 2 rupiah, dia 1 rupiah, misalnya 1 rupiah, 2, 1.200 ya. 1.200. Udahlah di lempeng aja, katanya 2 rupiah lah. Padahal 2 rupiah itu 20.000 loh. Apa nggak kacau coba? Sosialisasi harus benar. Ini kita ngomong di sektor real, kecil-kecil ya. Kita lihat lagi di sektor apa? Di sektor itu. Sistem perbankan kita. Itu kan mesti diperbarui semua, nolnya hilang. Sekarang kita ada QRIS. Kita ada debit. Kita ada barcode. Kita bisa gunakan itu. Itu pakai AI semua loh. Saya nulis bukunya soal AI. Nanti at that time tidak ada lagi yang kayak gini. Kita cukup di rumah aja semua. AI yang mimpin ujian.
Tapi luar biasa. Tapi yang pimpin pujian tadi Pak siapa tuh? Luar biasa. Wah, nyanyi-nyanyinya. Saya pikir hebat bener ini ya. Ngapal, ternyata ada gini. Ini contohnya nih para buaya kalau nyanyi loh gitu. Tapi kalau dia nyanyi soalnya tuh kucing garong, wih apal dia. Bapak Ibu, ini bengkel Pak. Thanks to God, kita bisa sama-sama di sini. Thanks to my Lord, saya bisa ketemu dengan saudara-saudaraku ini. Kalau tidak ada ini, tidak mungkin ketemu. Yang ada apa? Maka tuh saya bilang, jangan sering-sering undang hamba Tuhan. Nanti teman-teman kita, saya catat omongan Pak Ardian. Pak Ardian ngomong apa? Outreach, dapat jiwa baru. Gimana mau dapat jiwa baru? Kalau kau datangin orang pendeta, nanti utamanya ibu-ibu pendeta ya. Ibu-ibu gembala. Jangan ke sana lah. Nanti Pak Heri ngajak kamu ke gereja dia, apa sekarang? Jadi berkat nggak itu? Jadi berkat nggak itu? Enggak. Kalau kita tidak ngomong soal doktrin gereja, kita ngomong itu. Kita ngomong ini Jesus Christ. Datang rame-rame orang sini. Belum punya gereja Pak saya. Jangan diajak gereja saya. Jangan. Kamu tinggal di mana? Serpong. Cari gereja di dekat sana Serpong. Cari sesuai dengan hati nuranimu. Itu jadi berkat kita. Iya kan? Wah saya sudah lama ke gereja. Kamu gereja mana? Saya gereja Bethel Indonesia, jemaat mana? Jemaat Gading Serpong. Kamu balik sana. Telepon pendetanya, nih dibimbing nih, inimu. Gembala, gitu dong, bantuin supaya itu. Jangan kita ajak, jangan nanti. Ya kan apalagi tadi Pak, saya nyambung ngomongan Pak Enrikus ya. Hati-hati loh ya, cari Kang Tau di sini, nipu. Itu tadi ngomong. Bapak Ibu, ketika kita menggunakan hati kita, nobody can touch. That is God, belong to God. Hati itu. Bagaimana ngatas ini? Balik lagi nih, laptop. 200 triliun, apakah jadi berkat atau jadi masalah? Dia akan jadi masalah ketika dua hal yang tidak terpenuhi. Satu, tidak ada transparansi. Kedua, kebijakan fiskal yang tidak benar. Harus balance. Ibu Mulyani mampu selama 10 tahun menjaga inflasi tidak lebih dari 3%. Luar biasa itu. Luar biasa. Sekarang zamannya Pak Purbaya. Beda. Dia ambil uang dari BI yang nongkrong di sana, dari tempat mertua dia kasih tempat maitua. Bank-bank himbara supaya bisa jalan sektor ini. Bentar lagi Bapak Ibu, bank-bank lagi pusing. Saya ini ditelepon oleh 3 bank. Bank Mandiri, Bank BNI, sama Bank Mandiri, BNI, ya 3 bank. BCA enggak? Enggak, saya enggak ada. Pak, ini masih ada. Pinjam lah Pak. Pinjam apa saya bilang? Udahlah Pak, tahu cuma selisih 0,5%. Untuk apa saya bilang gitu? Udah kalau enggak kawan-kawan Bapak aja. Bolehlah kalau kawan-kawan saya. Cuma kan saya mesti seleksi lagi. Kalau salah ngasih kredit, problem enggak? Problem juga kan begitu. Serba salah. Ului kangko, bolui lebih kangko lagi. Itulah manusia Pak. Tapi percaya apa tidak Pak? Tuhan sudah melawan Indonesia. Sekarang sudah mulai membaik. Sebentar lagi, selama 10 tahun kita tidak pernah lebih 5%. Tidak pernah lebih dari 5%, lebih dari 6%. Tidak pernah. 5%, 5,7, 5,3, 5,4. Itulah pertumbuhan ekonomi kita. Tapi next will be 6%. 1% kenaikan itu Pak, mengangkat jutaan karyawan yang tenaga kerja di Indonesia akan terserap. Dan kita akan berhasil menjadi negara yang tingkat kemiskinannya akan jauh berkurang. Saya berharap another 2 years dengan kekuatan doa dari Full Gospel ini, orang-orang yang mempunyai jaringan di Full Gospel ini, dia akan mencapai 7%. Kalau 7%, semua duit ciliau, duit banyak sudah. Orang nggak susah lagi, nggak lagi seperti ngarep Tuhan apa segala itu, betul ya. Harap mujizat Tuhan, tapi you punya usaha. Karena 99 itu milikmu, 1 milik Tuhan, tapi 99 tidak jadi cepet. 1 itu milik Tuhan, jangan main-main sama Tuhan lo. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita.
Saya kalau tepuannya tangan gini sampai sini aja, sudah tidak mau bicara lagi. Tepuk yang meriah dong buat Tuhan kita. Itu begitu baru mantap itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ini kapan firmannya? Kok ngomong doang kan gitu? Saya kasih satu golden verses yang saya bawa kemana-mana ketika saya pertama kali datang. Chapter Tombang adalah ikon daripada poros daripada full gospel. Dan saya tahu ini long time ago, but I never come even once. Karena saya takut. Yang duduk di sini udah para hebat semua lah. Nggak tahu hebat di bidang apa, saya nggak ngerti. Saya kaget ketika Pak Andrikus bilang sama saya, Pak, Bapak di apa? Boleh nggak kalau Bapak bicara di Tombang tuh? Saya bilang saya nggak salah Pak. Karena saya, I be frank with you, saya takut bicara di tempat-tempat yang elit-elit kayak gini. Biasa saya makan bubur tuh dari pinggir gitu. Ini disuruh langsung makan dari tengah, panas. Saya bilang sama Pak Andrikus, Pak, enggak salah Pak. Enggak, ya sudah kalau enggak salah. Tapi saya ngomong, iya udah Bapak ngomong kayak gitu. Ditambah dikomporin juga sama Pak Agus Manta, mana Pak Agus Manta. Udah Pak, Bapak ngomong lagi tuh. Tahu-tahu beliau nelpon Pak Yohanes Nayawan. Saya terkejut Pak Yohanes Nayawan telepon saya. Bro, siap. Oh siap senior, gimana senior? Tapi kalau senior bukannya senang istri orang ya. Jangan salah, senior tuh singkatnya senang istri orang. Bukan. Bro, bagaimana? Waduh, gini. Aduh, saya bilang karena ini jadi kacau nih, saya bilang gitu. Sebenarnya saya tidak layak bicara sebenarnya gitu. Tapi saya minta untuk Bapak ampuni saya kalau saya ada ngomong yang agak kasar-kasar gitu. Tapi saya itu tahu ini saya ngomong sama buaya, pakai bahasa buaya, nggak bisa pakai bahasa angsa. Wang, nggak bisa pakai buaya. Oh, itu loh. Harus kayak gitu karena buaya ngerti bahasa buaya. Hosea 6 ayat 3. Untuk menghadapi permasalahan ini dengan kesaksian, dengan visi misi, itu kan setengah kesaksian Pak Ardian tadi. Itu tahu, karena dia mengenal Allah yang benar. Marilah kita mengenal Allah dengan sungguh-sungguh. Berusaha mengenal Allah dengan sungguh. Seriously. Semua yang asli itu tahan uji. Kalau spare part mobil Anda jebol, itu pasti fake spare part itu. Kalau spare part yang asli, dia pasti tahan. Mengenal dan berusaha. Sungguh-sungguh, itu bahasa Alkitab itu. Mengenal Tuhan. Saya punya 2 cucu perempuan, umur balita, 3 tahun lebih. Kalau saya mau ketemu sama dia di mall, misalnya kita janji di mall kan gitu. Dari ujung sana, dia lagi pegang maminya, pegang mami. Lepas, lari dua-duanya, minta ngejar saya untuk dipeluk sama saya. Kenapa? Dia mengenal. They know me. Dia tahu saya. Grandy, gitu loh, ya kan? Kayak Grandy-nya hebat banget, Grandy udah rambut tua kayak gini, udah ubanan gini, masih dia suka gitu. Karena dia sungguh-sungguh mengenal. Kalau kita sungguh-sungguh mengenal, semua perkara di dunia ini, nothing. I'm telling you. Be strong with Jesus. Ia pasti muncul seperti fajar. Siapa yang pernah lihat fajar telat? Kita yang telat bangun, bukannya fajar muncul dia. Dia pasti muncul. Pasti, confirm muncul. You need help, dia pasti tolong Pak. Dengan cara heran lah. Saya punya kantor, 5 kantor, Medan, Surabaya, Palembang, Lampung, Jakarta, 5. 1 bulan itu, tidak usah saya sebut berapa duit saya mesti keluar. Pokoknya gede banget lah. Saya mikir ini, mana nih? Ya duit ada masuk, ada. Satu tempo kan waktu krisis itu kan pada nunggak semua. Gimana? Ya sudah nunggak, gimana? Tapi bagaimana ini biaya ini jalan terus? Nggak ada ini listrik bukan punya engkong kita kok. Kalau punya engkong kita boleh tunda kan, ini nggak bisa. Tapi karena saya tahu, ya tadi
yang Pak Enrikus ngomong tadi. Dengan cara heranlah. Nggak ngerti saya. Muncul dia seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. See the raining? Have you ever see the rain? Ada lagunya itu. Hujan nggak boleh tahan, kalau orang Malaysia bilang tak boleh tahan. Hujan datang seperti pada akhir musim yang mengairi bumi ini. Jadi you are blessed. Anda ditolong. Anda diberkati. Berkat itu bukan berkat jasmani saja, tapi berkat rohani. Tapi berkat jasmani tidak penting bagi kita kalau kita tidak punya berkat rohani. Kesehatan number one. Maka itu kalau kita ketemu, halo apa kabar Pak, apa kabar? Nggak ada, saya lihat not even once di sini. Yang kalau ketemu pasti, halo apa kabar? Berapa istrimu? Nggak ada. Nggak ada itu. Nggak tahu kalau di tempat lain ya. Nggak ada kan? Itu bisik-bisik. Itu simpanan masih ada nggak? Itu bisik-bisik. Yang kita tanya apa? How are you? Bagaimana kabarmu? Nggak ada. Kamu punya properti yang di Singapura itu? Gimana? Udah laku apa jual? Udah masih berapa? Nggak ada Pak. Pertama, apa kabar? Bagaimana sehat? Berkat kesehatan itu yang Tuhan berikan pada kita. Kita bisa ada hari ini karena kita sehat. Kalau sudah tidak sehat lagi, boyong Pak. Lui C boyong. Wah kali kong. Sama betul-betul kita ini harus mensyukuri Pak kalau kita ada napas Pak. Visi dari full gospel ya ini supaya outreach dapatkan jiwa-jiwa itu, tapi kita mesti menjadi contoh supaya orang tidak takut. Orang datang sini bebas dotong datang begini, wah enak banget gitu ya. Gini, nggak ada namanya offering nggak ada, nggak ada namanya persembahan, nggak ada itu. Ini bukan gereja gitu loh, dan akan jadi gereja gitu loh. Saya kembali lagi sedikit lagi ya. Jadi kata kuncinya itu ada di Hosea 6 ayat 3 ini. Mengenal Tuhan sungguh-sungguh. Bagaimana menghadapi yang tadi itu? Pertama Pak, sekarang ini sudah mulai membaik. Jangan spend yang tidak perlu kamu spend. Jangan kamu investasi yang tidak produktif. Kurangin konsumsi yang konsumtif. Mau investasi, investasilah yang mendekati pada kebutuhan orang banyak. Pendidikan, kesehatan, itu boleh investasi. Kuliner, itu boleh karena tiap orang siap tiap hari. Orang perlu kesehatan, orang sakit nggak mungkin pergi ke rumah pacarnya, enggak, dia pergi ke rumah sakit. Kalau kamu lahir di dunia ini, nggak mungkin kamu diletakkan di kotak sampah nunggu jadi pemulung yang nggak sekolah itu, enggak. Pasti kamu disekolahin. Pendidikan, jadi bisnis-bisnis inilah yang juga kamu harus tahu bahwa inilah investasi yang bisa kita lakukan. Yang semua orang butuh. Apalagi bisnis yang enak. Kayak saya ini, hukum. Saya ahli pidana forensik. The one and only. Pidana forensik, the one and only. Forensik orang banyak tahu itu soal sebab kematian. Bukan itu, forensik berkembang. Itu forensik itu seperti pohon beringin. Di situ banyak janggut-janggutnya. Salah satu janggutnya itu yang kita kenal itu. Forensik melihat orang mati, bagaimana sebabnya? Itu salah satu. Forensik itu banyak, itu dipakai sudah di penegakan hukum. Jadi bagaimana mengkonstruksikan hukum supaya orang ini korupsi bukan sih, ini administrasi bukan sih, ini perdata bukan, ini pidana bukan. Nah, itu saya tahu. Ini yang saya kembangkan. Ada forensik fotografi, metalurgi, forensik psikologi, forensik segala macam forensik bisa. Ya kan? Termasuk FGBMI ini bisa saya forensikin juga. Bener apa enggak ini arahnya ini? Maka itu setiap kali saya duduk, saya ngomong, saya bicara, saya selalu ngomong satu. Kembali ke misi. Jangan ajak ibu-ibu. Ibu-ibu ada loy. Suruh ke loy sana. Sini bengkelnya laki-laki. Brengsek semua laki-laki. Masuk bengkel dulu. Nanti kembali ke ibunya. Kan begitu? Nah, buaya betul Pak, buaya. Buaya semua itu. Aduh ampun dah pokoknya. Ya kan meeting mana? Pura-pura aja meeting tuh. Minum dulu ya. Bapak Ibu, saya mau tutup nih.
Sebenarnya saya mau banyak ngomong ya, tapi tadi sudah banyak tuh dikorupsi sama 2 orang tadi. Pak Ardian sudah korupsi, ini juga korupsi ternyata. Udah dibilang 10 menit ya, nggak boleh lebih, 30 menit. Aduh, udah apa boleh buat? Saya sikit sajalah, tak apa. Cakap sikit saja tak apalah. Udahlah, nggak usah lagi teruskan lah, nyanyi aja 1 lagu ya, udah, yuk, udah. Makasih Pak, ayo kita makin berdiri, kita cukup dari sini ya. Nanti saya ngomong banyak, nanti dimarahin sama Presiden chapter. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya. Song leader mana? Kasih dan rahmat-Mu selalu baru, Selalu dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapak, camkan lagu ini ya. Besar setiamu di sepanjang hidupku, tidak pernah terlambat pertolongan. Itu tadi kesaksian tadi. Oh, luar biasa Bapak Ibu. Cuannya gede banget loh kalau kenal Yesus. Damai sejahtera ada. Lui kaki lain datang sendiri itu, rezeki itu datang sendiri. Asal kita kerja benar. Jangan korupsi, jangan main-mainkan. Jangan jual ayat untuk cari duit. Hati-hati lo ya. Kalau jual ayat cari duit, Tuhan dengan caranya menghukum lo. Saya kasih tahu ya. Banyak hamba-hamba Tuhan yang dihukum dengan kayak gitu loh. Saya tidak menghakimi, tapi hati-hati. Jangan jual ayat untuk ini. Kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita angkat sekali lagi pujian ini dengan sungguh-sungguh. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, Luar biasa Tuhan. tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidupku. Saya undang Pak Agus Banta untuk tutup firman ini. Pak Agus, tolong Pak. Baik, kita tundukkan kepala. Bapa di sorga, terima kasih. Pesan-Mu telah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Pak Robin. Terima kasih Bapak untuk urapan-Mu, kuasa-Mu yang bekerja, perkataan-Mu yang tajam menusuk kami. Bukan hanya menusuk, tapi mengubah kami. Kembalikan FGBM Pak pada visi misi semula. Pakai pria-pria, pakai pengusaha-pengusaha, panggil mereka Tuhan di akhir zaman ini sebagai alat mutakhir Engkau, alat yang menjadi alat yang utama. Tuhan tolong, sebagai lokomotif, pakai mereka di keluarga, pakai mereka di bisnis, para bisnis, di pasar marketplace, di mana saja pengusaha dipakai, kuasa Tuhan bekerja. Pakai Pak Robin, pakai teman-teman semua, pakai Tomang Chapter, pakai DKI Doa, pakai FGP di Indonesia dan di seluruh dunia ini. Di akhir zaman ini Tuhan, pengusaha yang sungguh-sungguh cinta Tuhan, cinta kebenaran, cinta firman Tuhan,
cinta pekerjaan Tuhan. Pakai kami, utus kami. Terima kasih Bapak. Ini bersyukur. Akhir kata, di bisnis ini Tuhan menyertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Thank you, Pak Robin.